Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23650009. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi CS9 pada mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Oke, langsung saja pada materinya, yaitu Project Quality Management. Lanjut pada our big ide. Yang pertama, memahami manfaat manajemen kualitas. Yang kedua, memahami proses dalam manajemen kualitas. Dan yang ketiga, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Terus, definisi. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur atau guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yaitu membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirement atau proses dan produk proyek yang memenuhi spesifikasi. Produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Berikut 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama itu perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dan proyek yang sedang dikerjakan, dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua itu menjamin kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang terakhir itu mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Berikut output proses perencanaan kualitas. Yang pertama itu ada rencana manajemen kualitas. Kita dapat dokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, apapun standar yang digunakan. Berikut itu ada quality metric. Dia digunakan saat proses penjaminan kualitas atau IQ dan pengendalian kualitas. Contohnya dia reliability, terus ada output proses perencanaan kualitas. Yang pertama, quality checklist. Daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Dan pertama itu proses improvement plan. Dan yang kedua quality baseline. Yang ketiga project management plan atau update. Lanjut pada penjaminan kualitas. Nah, proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga menggunakan sumber daya proyek dapat spesifik dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambahan. Tujuannya itu agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Lanjut pada cost benefit analysis, design of experiment, quality audit, process analysis, DSB, yaitu alat penjaminan kualitas. Yang pertama, requested change, merupakan perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur dan proses dalam
proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholder. Selanjutnya itu ada recommended corrective action, yaitu merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Itu dia merupakan output penjaminan kualitas. Terus dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dia dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone atau produk akhir proyek. Masuk pada output utama pengendalian kualitas. Yang pertama itu keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Saran tidak korektif atau preventif atau jika ada. Saran perbaikan aturan atau prosedur ataupun proses. Berikut alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas. Yang pertama itu Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Berikut ini contoh Pareto diagram seperti gambar yang saya tampilkan pada video. Lanjut pada statistical sampling. Yang pertama itu ada metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa dan data yang diinginkan. Sampel size yaitu 25x atau certainty factor atau acceptable error. Berikut informasi dasar Six Sigma. Yang pertama itu target kesempurnaan adalah mencapati tidak lebih dari 3.4 kegagalan atau sejuta peluang. Yang kedua, prinsip Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Yang terakhir, proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC atau definisi, measure, analisis, improve, dan kontrol. Nah, definisi itu adalah mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Sementara measure adalah mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, dan mengaturnya, dan menampilkan data. Kalau analis, dia membedakan masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Dia biasanya menggunakan Fishbone atau Ishikawa diagram. Kalau improve, dia mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kalau kontrol, dia verifikasi kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Berikut ada Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviation atau dalam metode ini, kalau standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Kalau standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Berikut ini ada tabel konversi sigma.
Bisa dilihat pada gambar yang saya terakan di video. Tabel konversi sigma yaitu jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Kalau defek itu jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Berikut testing atau pengujian. Banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk, dan testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi ke-9 pada mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.